Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan Al-Fatihah yang pertama untuk saudara kita yang di Palestina yang tidak pernah berhenti kesulitan, kesusahan, penderitaan. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan. Dan saudara kita yang kemarin tanggal 11 mulai ada keberangkatan haji gelombang pertama, Allah berikan kelancaran, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemudahan segala ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan tahun depan berangkat haji. Yang nggak jawab berangkat hajinya tahun 2050. Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, satu hadis tentang keutamaan 1, 2, 3. Namanya An Ibnu Mas'ud. Itu termasuk golongan apa namanya? Sahabat. Sahabat ada 3. Pertama apa? Bertemu, berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, hidup sejaman dengan Nabi. Yang ketiga, beriman kepada Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal hidup bersama Nabi enggak? Kenapa enggak disebut sahabat? Tidak beriman. Kata Ibnu Mas'ud, beliau bertanya, sa'altu ila nabiyyi Muhammadin Rasulullah. Saya tanya kepada baginda Nabi Muhammadin. Ibnu Mas'ud bilang, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu indallahi ta'ala. Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah senengin, yang paling Allah sukain? Rasulullah menjawab, Rasulullah itu dinamakan orang cerdas, sidik, tablik, amanah, apa Pak Tonlah? Cerdas. Rasulullah itu pertanyaannya satu, tapi jawabannya banyak. Tergantung orang yang bertanya. Ini sebenarnya Ibnu Mas'ud bertanya buat kita. Jawabannya buat, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah senangi? Rasulullah menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidaini. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Selalu urusannya ini Allah. Kalau dalam Al-Quran tentang berbuat baik kepada orang tua, pasti sebelumnya suruh ibadah kepada Allah, baru bakti kepada orang tua. Hadis ini sama. Yang pertama, amalan yang paling Allah senang adalah as-salatu ala
Waqtiha, salatlah pada bahasa orang basmal apa? On time. You know on time? You know? Tahu. Bukan anytime, bukan sometime. Jadi apa? Salat on time, bukan kadang-kadang, bukan setiap, tapi apa? On time. Ini sering yang meninggalkan salat siapa? Ibu-ibu. Apalagi kalau musim apa? Musim kondangan. Bedak nggak mungkin yang tebel diapain? Dihapus. Ibu, pengen nggak ninggalin salat kalau kondangan? Pertama, dandan yang rapi. Pakai kudungan sakaratil maut yang diapain ini? Yang digubet-gubet di leher, sampai susah ngapain? Susah nengok. Pengen nggak ninggalin sholat, sebelum kita make up ngapain? Ambil air wudhu, terus make up yang tebel, pipi merahin. Pengen nggak sholat, setelah dandan selesai, tahan kentut. Jadi yang apa? Yang sering banyak meninggalkan sholat siapa? Ibu-ibu. Kenapa? Tanggung lagi ngapain? Lagi dandan. Pengantin yang sering dari zuhur, asar, maghrib, isya, lolos semuanya. Padahal kepengen apa? Keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warohmah. Tapi hari mangkat manggilnya dangdut. Pengen keluarga anaknya soleh, pengen anaknya solehah, tapi hiburannya dangdut. Dia bilang, Ustadz sama aja dangdut sama pengajian, kan sama-sama assalamualaikum. Ustadz juga pakai assalamualaikum, MC dangdutnya juga pakai assalamualaikum. Sama nggak? Sama nggak? Mulai bingung kita ya. Tapi beda, assalamnya Ustadz sama salamnya MC dangdut beda nggak? Beda. Kalau Ustadz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau MC dangdut gimana? Assalamualaikum. Beda tuh ya. Kalau Ustadz manggil jamaah itu sofan. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau MC dangdut apa? Bang Penyok. Apa lagi terus? Bang Dogol gitu ya. Manggilnya kagak sopan, tapi orang seneng aja sama dangdut. Tuh ya, sholat ala waktiha. Rasulullah bilang, man hafadhah ala salatil khamsi, siapa orang yang jaga sholat 5 waktu, apa katanya? Bi khamsahi salin, Allah berikan 5 kemuliaan. Kita minimal 2 aja. Kalau orang yang istiqomah sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu, yang pertama kata Rasulullah, yurfa'u anhu andaikil aish, Allah angkat kesusahan hidupnya. Amin. Jadi kita kerja sudah 20 tahun. Berapa tahun kerja udah? 20 tahun. Ini sudah 25 tahun. Ini berapa udah? 15 tahun. Saya kerja sudah 15 tahun. Pantesan nggak pernah lepas dari kredit. Kenapa? Sholatnya kagak tepat waktu. Gitu ya. Kalau sudah Allahu Akbar, udah tinggalin. Sholat dulu. Sholat lama nggak Pak? Sholat lama nggak sholat? Selama-lamanya sholat. Zuhur berapa rakaat? 4. Paling 4 menit. Saya sholat kadang subuh, zuhur paling apa? 3 menit. Berapa paling berapa? Ya 10 menit lah, kelihatan orang-orang soleh itu ya. Sholatnya lama-lama, betul ya. Kenapa? Banyak tunggakannya. Ya Allah gitu ya. Tuh ya, sholat. Orang yang rajin istiqomah berjalan sholat berjamaah, Allah akan hapus kesusahan hidupnya. Amin. Gajinya sih besar, tapi alhamdulillah. Mobilnya besar, alhamdulillah. Bininya besar, bininya ada, alhamdulillah. Tuh ya, orang yang istiqomah sholat 5 waktu, Allah angkat kesusahan hidupnya. Gajinya mah kecil, tapi perasaan apa? Hawanya
tenang gitu ya, adem, anaknya bisa kuliah, anaknya bisa pesantren, anaknya jadi anak-anak soleh. Mungkin apa? Mungkin berkat bapaknya, emaknya istiqomah sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua apa, Pak? Orang yang istiqomah sholat 5 waktu, Allah berikan catatan amalnya dari tangan kanan. Alhamdulillah tuh ya, sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggal gitu ya. Kalau haji buat siapa? Haji buat siapa? Buat orang kaya. Umroh buat orang kaya. Zakat buat orang kaya. Sedekah buat orang kaya. Kalau sholat buat seluruh orang. Orang miskin wajib, orang kaya wajib, orang sehat wajib, orang sakit wajib. Semuanya enggak ada ampun kalau sholat. Orang yang sedang sakaratul maut wajib sholat. Kalau puasa, orang yang sakit boleh kagak berpuasa. Amalan yang pertama yang paling Allah senang adalah as-salatu ala waktiha. Di sini kebetulan sholatnya bajunya sama. Di belakangnya ada bacaannya enggak? Hah? Jangan. Di masjid-masjid kalau isya, kalau maghrib, kalau subuh sholat bajunya macam ada gambar partainya. Lagi sholat di belakang coblos nomor 2. Kalau sholat yang sopan Pak ya, kita kalau kondangan pakai baju apa Pak? Pakai baju yang paling batik, yang paling bagus kita pakai. Mau kondangan parfum yang paling wangi kita pakai. Mau kondangan sepatu yang paling mengkilat kita, apalagi ibu-ibu ya, kalau kondangan Bu ya, semua bedak dipakai. Alhamdulillah. Tapi kalau sholat harus lebih harum, harus lebih rapih daripada mau kondangan. Amalan yang kedua yang paling Allah senangi adalah birrul apa Pak? Birrul. Kemarin siapa yang pulang kampung? Ini semuanya pulang kampung nih. Kenapa pulang kampung Pak? Kepengen nyium tangan emak, kepengen meluk badannya bapak, meskipun tangannya udah keriput, meskipun badannya sudah rapuh, alhamdulillah masih dapat kita cium. Ada orang yang membayangkan kalau di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, membayangkan emak senyumnya masih ada di pelupuk mata nih. Bapak senyumnya masih ada di pelupuk, tapi orangnya sudah kagak. Kemana dia? Sudah jadi almarhum, almarhumah. Anak yang soleh cuma berdiri di kuburan emak sama bapaknya. Baca apa? Qul huwallah. Baca apa? Al-Falaq. Baca An-Nas, Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi 3 akhir surah Al-Baqarah. Itu Bapak, Ibu bagaikan embun di gunung yang tandus. Senangnya luar biasa. Kita cuma baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, jadikanlah kuburan emak saya, kuburan bapak saya, kuburan adik saya, kuburan kakak saya, kuburan pak ale saya bagaikan taman-taman surga. Alhamdulillah. Ada orang, anak muda pernah bilang gini, Pak Ustadz, dulu saya dibuang sama emak bapak saya. Bapak emak saya bercerai. Saya dibuang kemana? Dibuang ke nenek. Emak bapak saya setiap hari pergi pagi pulang. Saya dibuang sama bapak saya, sama emak saya. Ini anak muda bilangnya sekarang. Sekarang saya sudah sukses Ustadz, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah bergaji besar. Alhamdulillah. Orang tua saya sekarang sudah tua renta, sudah sakit-sakitan. Orang tua saya kepengen Ustadz saya berbakti kepada beliau. Masya Allah ya akhi, yang menyuruh berbuat baik bukan orang tua, bukan Ustadz, bukan Habib, bukan Kiai. Siapa tapi nyuruh? Allah subhanahu, langsung Allah yang menyuruh berbuat baik. Kalau sedekah yang nyuruh Nabi, salat 5 waktu yang nyuruh
Nabi. Kalau sampai bakti siapa yang nyuruh? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang nih, ada sebuah cerita. Sudah habis waktunya ya. Sampai jam berapa biasanya sih? Jam 2. Emang mau ngasih amplopnya, Bang? Sampai jam sedikit lagi ya, karena istirahat. Ada seorang syekh bercerita di Arab sana. Ada seorang remaja belum kawin. Dia membawa ibundanya ke rumah sakit untuk check up. Na'udzubillahi min dzalik, ini ibunya gila. Sampai di ruangan dokter, ini ibu ngapain? Ngapain dia? Muterin ruangan. Ada buku disobek-sobek, ada kaca dipecahkan, ada pulpen diserantakkan, kudungan emaknya jatuh, dipakaikan lagi. Anak tangannya digigit. Karena ibunya tanya, kata bu dokter, itu siapa? Kata itu anak remaja, itu emak saya bu dokter. Dokter tanya, sejak kapan emakmu begini? Sejak nikah, sejak lahir. Terus kenapa engkau bisa hadir? Dulu kakek saya, nenek saya menikahkan emak saya, dapat 10 bulan saya lahir. Sekarang emak saya ditinggalin sama bapak saya. Sejak kapan kau urus emakmu? Sejak dulu. Kata ini dokter, engkau begitu bakti kepada ibumu, ibumu gila kau bakti. Kan ibumu enggak tahu kalau engkau itu adalah anaknya. Jawab ini anak yang soleh, anak yang baik. Dokter, emang emak saya enggak tahu siapa saya? Tidak tahu berapa baik saya baik kepada emak saya. Tapi Allah tahu kalau itu emak saya. Saya mesti baik kepada kedua orang tua gitu ya. Apalagi emak gitu ya. Apalagi emak. Tahu emak, Pak? Apa ini? Hamalathu ummuhu kurha. Emak yang hamil berapa bulan, Bu? Ibu? 9. Itu kalau sudah hari H katanya pinggang pada pegel, Bu ya. Pinggang pada sakit. Ada yang emak kita dulu waktu hamil kita ditinggal mati sama suaminya. Emak kita sebatang kara, pergi pagi, pulang malam. Itu waktu hamil, belum ngapain? Melahirkan wa wada'athu kurha, yang melahirkan dalam keadaan susah. Kalau Pak dokter bilang, Bapak Ibu mohon izin ya, ini tidak bisa hidup dua-duanya, harus ada yang meninggal dunia. Apa kata emak kita? Dokter, biarin itu anaknya tetap sehat, saya mati kagak. Tuh orang tua ya. Makanya ada seorang sahabat di zaman Umar bin Khattab bilang begini, sahabat, ya Amirul Mukminin, kata ini orang pemuda, saya ini adalah kendaraan emak saya. Saya gendong emak saya ke kamar mandi, saya bersihkan ke kamar mandi, saya suapin emak saya pakaikan baju saya. Kata siapa? Kata seorang pemuda. Ini orang pemuda tanya ke Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, apakah saya sudah membalas kebaikan emak saya? Kata Umar, belum. Ini anak protes, ya Amirul Mukminin, bukankah saya sudah mengerjakan yang dikerjakan oleh emak saya dulu? Sudah saya cebokkan emak saya, sudah saya gendong emak saya, sudah saya bersihkan kotorannya. Siap lagi terus? Saya suapin emak saya. Kata Umar, belum. Dulu orang tuamu ketika merawat engkau masih dalam keadaan anak-anak, kalau engkau sakit nih, ibumu bilang, anakku cepatlah sembuh, cepatlah sehat, jadi orang sukses. Tapi kita, engkau, kata Umar bin Khattab, engkau ini, kita ini, kalau mengurus orang tua yang sudah tua renta, yang sudah sakit-sakitan, yang sudah sakit setahun, yang sudah sakit 2 tahun, kita doa, ya Allah, kalau emak mati kayaknya lebih apa? Lebih baik. Beda sama orang tua kita. Orang tua kita dulu
ngurusin kita sakit, kepengen apa? Ya Allah, anak saya biar cepat hidup, sehat, biar badannya sehat. Tapi kalau kita kadang, ya Allah, emak biar cepat. Kita kadang Pak ya, kepengen apain? Pengen istirahat. Padahal surga yang paling mahal adalah birrul walidaini. Amin ya rabbal. Kalau yang masih punya orang tua, pulang ke kampung lebaran ya. Jangan mikirin pakai tiket mahal, jangan. Nanti Allah akan ganti. Ini ya manfaat fadilah orang yang bakti sama orang tua. Di zaman dulu ada seorang yang 3 orang. Begitu masuk ke dalam gua, ada batu besar nutupin pintu gua. Tidak bisa keluar. Dengan tangan enggak mungkin dia gedorong. Tapi ini satu orang berwasilah. Dengan dia pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berwasilah kepada Allah. Ya Allah, saya punya emak, saya punya bapak, saya punya istri, saya punya anak. Kebiasaan saya ya Rasulullah, ya Allah, itu kalau habis motongin rumput, saya peruskan susu, saya minumkan emak saya. Suatu hari ya Allah, saya kelupaan. Sampai emak bapak saya sudah tidur setelah sholat isya, nunggu kelaparan. Saya bawakan apa? Susu. Saya tunggu emak saya sampai dia bangun subuh. Kata anaknya, papa saya pengen nyusu. Enggak boleh. Istrinya pun bilang, papa saya pengen nyusu. Enggak boleh. Kalau belum bapak saya, emak saya minum susu. Beda sama kita mah kadang apa? Dikit bini, dikit istri, emaknya lupa. Begitu subuh orang tuanya bangun. Ini anak yang soleh, dia tuangin ke gelas, dia minumin ke emak bapaknya. Baru anaknya dikasih sama bininya. Orang yang tadi di dalam gua ke apa? Ketutupan itu batu, berwasilah kepada bakti kepada orang tua. Ya Allah, wasilah saya bakti kepada orang tua, tolong bukakan itu pintu yang tertutup sama batu. Kebuka pintu. Artinya apa Pak? Kalau kita kepengen hidupnya enak, hidupnya enggak susah, enggak kelibet utang, enggak berantem mulu, berbaktilah kepada kedua orang, berbakti kepada orang tuamu sekarang, nanti anak kita akan bakti kepada tuh ya, apa katanya? Birru abaakum, berbaktilah kepada emak bapamu, fabirru abnaakum, nanti anak-anakmu akan bakti kepadamu. Amin ya rabbal. Yang enggak udah punya emak bapak, ya setiap 5 waktu, setiap asar, setiap maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, apa? Al-Fatihah ila emak bapak saya. Sampai enggak Pak pahalanya? Sampai. Karena termasuk idama tabnu adama in qata'a, kalau orang mati semuanya putus. Kecuali ada berapa? 3. Ada 3. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Itu Bapak Ibu, setiap malam Jumat, emak kita, bapak kita yang sudah meninggal dunia, apa begitu? Apa namanya kalau sambil nunggu orang? Apa namanya? Mangu-mangu apa mangu-mangu? Nunggu apa? Nunggu kiriman. Ternyata orang tua kita yang sudah meninggal dunia setiap malam Jumat nunggu kiriman. Mana anak gua, mana cucu gua, kok belum kirimin Al-Fatihah? Kita anak soleh, anak yang bakti kepada orang tua, setiap 5 waktu jangan pernah tinggal apa? Al-Fatihah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh ya, kalau kita udah baik sama orang tua, kita bakti sama orang tua, nanti anak kita akan apa Pak? Akan otomatis. Kalau kita ama bapak, ama emak sering naikin darah emak kita, ada nggak Pak? Sekarang ada anak yang berani memenjarakan emaknya, ada nggak? Ada, na'udzubillahi min, dipastikan itu orang hidupnya sampai mati akan susah. Kenapa?
membuat hati orang tua kata Rasulullah apa? Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi suhtu walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kalau kita belum bisa ngasih apa-apa, belum bisa ngasih transferan yang banyak, minimal jangan nyusahin orang. Dah cukup. Orang tua mak nggak pengen dikasih. Yang penting apa? Mak lagi ngapain? Mak udah ngapain? Mak sehat? Sehat enggak? Jangan menyiksa bapak. Kangennya orang tua kepada anaknya. Ada anak bertahun-tahun enggak apa, Pak? Enggak ketemu orang tua. Karena anaknya sibuk sama anjingnya di rumahnya. Anjingnya dibeli apa? Dibeli dengan harga 40 juta. Setiap hari itu anak ngeliatin anjing. Emaknya bilang, aku pengen jadi anjingnya anakku. Kenapa? Kepengen dilong setiap hari sama anaknya. Bapak yang banyak rezeki, kalau emak bilang pulang sebentar gitu ya. Sebagai apa? Bentuk syukur birrul walidain, anak kepada orang tua. Birru abaakum fabirru abnaakum, berbaiklah kepada orang tua, nanti anak kita akan baik kepada kita. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم قبرهم من كفار النار. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.